saya Galang Rifki Anggara, NIM 20180120024, kelas A. Pencahayaan adalah penggunaan cahaya yang disengaja untuk mencapai efek praktis atau estetika. Pencahayaan mencakup penggunaan kedua sumber cahaya buatan seperti lampu, serta penerangan alami dengan menangkap cahaya siang hari. Pencahayaan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman, serta berkaitan erat dengan produktivitas manusia. Menurut sumbernya, pencahayaan terbagi menjadi pencahayaan alami, contoh sinar matahari, dan pencahayaan buatan, contoh lampu. Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. Sinar alami mempunyai keuntungan, yaitu dapat menghemat energi. Untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding kaca sekurang-kurangnya 1/6 dari luas lantai. Sumber pencahayaan alami kadang dirasa kurang efektif dibanding dengan pencahayaan buatan. Selain karena intensitas cahaya yang tidak tetap, sumber alami menghasilkan panas terutama saat siang hari. Faktor yang perlu diperhatikan agar penggunaan sinar alami mendapat keuntungan, yaitu variasi intensitas cahaya matahari, distribusi dari terangnya cahaya, efek dari lokasi pemantulan cahaya, serta jarak antar bangunan, letak geografis dan kegunaan bangunan gedung. Kelebihan: hemat energi karena dari sinar matahari, dapat membunuh kuman, dapat membuat sehat manusia. Dan kekurangannya, intensitas cahaya tidak tetap, dapat membuat suhu menjadi panas bila terlalu lama, tidak merata jika di dalam ruangan, dan menyilaukan. Pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya alami. Pencahayaan buatan sangat diperlukan apabila posisi ruangan sulit dicapai oleh pencahayaan alami atau saat pencahayaan alami tidak mencukupi. Fungsi pokok pencahayaan buatan, baik yang diterapkan secara tersendiri maupun yang dikombinasikan dengan pencahayaan alami adalah sebagai berikut. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan penghuni melihat secara detail serta terlaksananya tugas serta kegiatan visual secara mudah dan tepat. Memungkinkan penghuni bergerak secara aman dan mudah. Tidak menimbulkan pertambahan suhu udara yang berlebih pada tempat kerja. Memberikan pencahayaan dengan intensitas yang tetap dan menyebar secara rata, tidak berkedip, tidak menyilaukan, dan tidak menimbulkan bayang-bayang. Meningkatkan visual yang nyaman. Dalam perencanaan penggunaan pencahayaan buatan untuk suatu lingkungan kerja, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. Seberapa jauh pencahayaan buatan akan digunakan, baik untuk menunjang dan melengkapi pencahayaan alami. Tingkat pencahayaan yang diinginkan, baik untuk pencahayaan tempat kerja yang memerlukan tugas visual yang tertentu atau hanya untuk pencahayaan umum. Distribusi dan variasi cahaya yang diperlukan dalam keseluruhan interior, menyebar atau terfokus. Arah cahaya, apakah ada maksud untuk menonjolkan bentuk dan kepribadian ruangan yang diterangi atau tidak? Warna yang akan digunakan dalam ruangan, serta efek warna dari cahaya. Derajat kesilauan dari objek maupun lingkungan yang ingin diterangi, apakah tinggi atau rendah. Kelebihannya, pencahayaan merata di dalam ruangan, intensitas cahaya tetap, tidak terlalu menimbulkan panas ruangan. Dan kekurangannya tidak hemat energi dan tidak dapat menyehatkan manusia. Pengukuran pencahayaan. Saya melakukan pengukuran pencahayaan pada fasilitas umum, tepatnya pada Mushola Al-Ikhlas yang bertempat di desa saya sendiri. Saya melakukan pengukuran pada 6 titik di dalam mushola tersebut. Saya hanya mengukur pencahayaan di bagian dalam ruangannya saja. Saya melakukan pengukuran tersebut pada malam hari, sekitar jam 8 malam. Dan ini adalah foto di dalam ruangannya. Dan ini adalah videonya. Ya, di sini saya sudah ada di mushola tempat saya mengukur pencahayaannya.
Ruangannya seperti ini. Dengan ada dua lampu di tengahnya. Langsung saja ...231 lux di bagian tengah. Yang di sini ...113 lux. Di bagian pojoknya ...42. Di bagian tempat imam ...37. Kemudian di pojok yang sini ...52. Yang terakhir sini 37. Jadi pengukuran di setiap tempat berbeda-beda pencahayaannya. Hasil pengukuran di tempat tersebut adalah titik pertama 231 lux, titik 2 113 lux, titik ketiga 42 lux, titik keempat 37 lux, titik kelima 52 lux, titik keenam 37 lux. Pembahasan pada bagian tengah musola, titik pertama dan titik kedua mempunyai intensitas pencahayaan yang tinggi karena tepat pada bagian bawah lampu, sedangkan bagian pojok mempunyai intensitas pencahayaan yang kecil. Dapat disimpulkan bahwa pencahayaan dalam ruangan tersebut kurang merata untuk bagian pojok ruangan. Namun hal tersebut sudah cukup baik karena titik fokus paling terang berada di tengah. Usulan perbaikannya mungkin dapat ditambahkan lampu pijar yang kecil di bagian pojok ruangan agar merata, namun akan menambah konsumsi energi. Dan inilah sumber pembuatan materi saya. Sekian dan terima kasih.